Halo, selamat malam semuanya. This is Marvin Jonathan and you're listening to my Late Night FM Talkcast. Di mana di sini saya biasanya memberikan opini atau pendapat saya tentang hal-hal yang lagi trending, yang kontroversial sampai yang gregetan. So malam hari ini kita mau bahas tentang apa? Stay tuned. Baim Wong dilaporkan ke Komnas HAM karena videonya marah-marah sama bapak tua yang minta tolong. Itu berita yang saya baca sore hari tadi, belum lama, dari Line Today. Nah, begitu saya baca judulnya, saya penasaran loh. Saya baca beritanya, saya gregetan. Lantas kemudian saya baca komentarnya. Saya emosi. Kenapa? So begini, saya rangkum buat teman-teman yang mungkin belum baca ya. Jadi beritanya adalah Baim Wong sore hari itu lagi naik motor sama anaknya. Dan tiba-tiba dia lihat ada bapak-bapak ngikutin dia. Yang ujung-ujungnya minta tolong, yaitu minta dibeliin dagangannya. Karena ya begitulah, karena satu dan dua hal saya lupa. Nah, dari itu aja saya udah gregetan. Saya langsung pasang status kan. Begini nih orang kalau nggak pakai otak, punya otak lebih pakai baper, atau yang orang Betawi bilang gede adat. Karena kita lanjut ke berikutnya sebelum kita ke karena ya. Baca komen-komennya, saya emosi dong. Karena gini, ada yang bilang gini, salah sendiri, siapa suruh bikin konten sok baik, bagi-bagi duit sama orang. Pak, Bu, Dek, Cil, di videonya itu dia bagi-bagi duit, bukan dia diuber-uber orang, dimintain duit. Itu satu. Kedua, terus kalau orang bagi-bagi duit lantas apa boleh orang sembarangan nguber-nguber kita? Pertanyaan itu apa boleh? Gitu ya. Itu pertama. Dan kedua ada yang bilang, ya nggak harus marah-marah sih. Kan bisa juga bilang enggak dengan baik-baik. Gini nih. Ayo coba kita stimulasikan. Bayangin saya lagi naik motor sore-sore sama anak saya yang masih kecil. Saya lihat di spion. Kok ada orang yang saya tidak kenal ngikutin saya nih. Dan tahu-tahu ujung-ujungnya saya bilang kasarnya minta duit. Nah, mungkin ada orang baper lagi yang kemudian akan argumen, dia gak minta duit kok, orang dia minta tolong dibeliin dagangan. Pak, Bu, Dek, Cil, beli dagangannya itu kan pakai duit, bukan pakai like, pakai love, pakai follow atau subscribe, pakai duit kan. Tapi kita ulang, saya naik motor sama anak saya yang masih kecil. Terus ada orang yang saya tidak kenal ngikutin saya, ujung-ujungnya minta duit. kita sampai situ dulu deh. Ngeri gak sih? Saya bilang masih bagus dia cuma tegur keras, karena saya bisa langsung bayangkan ada beberapa orang yang saya kenal, atau saya berani yakin kebanyakan orang akan langsung menepi antara telepon polisi, telepon keluarga, atau telepon orang-orang siapapun deh yang menurut dia terdekat bisa nolongin. Mungkin kurang lebih halo, ini dari tadi ada orang ngikutin nih, mana aku lagi sama anak gua lagi gitu, aduh tolongin gua dong gitu, atau enggak lu temenin gua deh. Kurang lebih kan pasti gitu. Saya yakin kalau dari 10 orang 7-8 orang akan sepakat dengan saya. So kalau Anda dalam posisi itu, Anda pasti juga akan marah. Dan kemudian ini pesannya yang saya mau sampaikan. Hanya karena orang mampu, tidak lantas kemudian dia tidak memberi,
Itu jahat. Karena minta tolong sama orang itu ada etikanya. Kalau teman-teman yang mendengarkan ini adalah teman-teman yang sudah bekerja di lingkungan kerja, pasti udah paham ini. Kita mau kasbon sama bos, itu lihat timing, lihat moodnya bos. Oke. Dan ini analisa saya berikutnya, kenapa kemudian kita bisa jadi kesel kalau tahu ada orang ngikutin kita. Analisa so pinter so taunya saya. Orang kalau bisa sampai ngikutin saya, berarti kemungkinan besar dia udah tahu di mana saya tinggal. Oke. Dan yang kedua, kemungkinan besar dia udah nungguin saya. Horor gak sih? Dari kita tadinya was-was, ujung-ujungnya minta duit dong. Kan jadinya kesel ya. Yang ada di kepala gua kirain mau begal gitu ya. Gua kirain mau apain gitu. Nah, so itu pesannya. Mau minta tolong sama orang itu ada etikanya. Jangan pernah lupa, saya selalu bilang ini, kita adalah orang yang tumbuh dan lahir dan tumbuh besar di negara Indonesia yang berbudaya timur. Sudah sewajarnya dan sewarasnya norma dan sopan santun itu lebih baik dibandingkan negara-negara yang tidak berbudaya timur. Oke. Itu yang kedua pesan saya. Ada tata cara etikanya. Dan yang terakhir, oke, buat teman-teman yang kasih konten, yang kasih komen-komen negatif, gini saya mau bilang, saya mau berbagi. Ada seorang wanita bijak dulu pernah memberikan saya sebuah nasihat. Jika ada seseorang datang kepada Anda, kepada kamu, dan bercerita, lalu meminta Anda menjawab, tunggulah beberapa detik sebelum Anda menjawab. Karena setipis-tipisnya kertas itu memiliki dua sisi. Saya selalu pegang nasihat itu sampai detik ini. Intinya adalah, dari nasihat itu adalah, jangan cepat terbawa emosi dalam menyimpulkan satu buah cerita atau kejadian. Setelah saya terapkan nasihat tersebut, seringkali saya lebih sering menemukan bahwa saya lebih bisa mengerti penyebab dari sebuah kejadian dan mengerti penyebab dari seseorang melakukan ini dan sebagainya. So, don't judge people. Jangan menghakimi seseorang tanpa mengetahui sebenar-benarnya. Saya punya prinsip, saya akan jauh merasa lebih baik kalau saya menilai orang lain ini baik tapi lantas kemudian ternyata dia jahatin saya, dibandingkan saya tadinya pikir dia jahat tapi nggak tahu dia baik buat saya. So, mungkin itu saja yang saya mau bagikan di video ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Thank you for listening. See you on the next video. Stay healthy, be kind to one another, and Tuhan berkati.